Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanuar Latio. Saya di sini sebagai penunjuk komponen pada mesin pada mobil. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Rizla. Saya di sini yang akan menjelaskan komponen-komponen yang ditunjuk. Perkenalkan nama saya Amrul Nuriyadi. Di sini saya sebagai kameramen dan editor. Di video kali ini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang sensor-sensor pada mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan tata letak sensor-sensor di mesin beserta fungsinya. Di sini ada mobil Avanza keluaran 2010. Di sini ada DOHC yang berarti double overhead camshaft. Pertama, di bagian kiri mesin ada manifold absolute sensor atau MAPS. Membaca tekanan atau kevakuman. Semakin tinggi tekanan di intake manifold atau kevakuman rendah, maka ECU akan mendapatkan informasi bahwa mesin memerlukan bahan bakar yang lebih. Contohnya yang sangat mencolok adalah ketika menanjak atau observasi. Jadi map ini adalah untuk mengetahui kevakuman pada intake manifold. Selanjutnya ada throttle position sensor, disebut juga TPS, berfungsi untuk membaca bukaan katup. Tentunya semakin besar pembukaan katup throttle yang terbaca, maka ECU akan memberikan bahan bakar yang lebih banyak daripada saat pembukaan throttle kecil. Seperti itu untuk fungsi dari TPS. Selanjutnya ada knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi knocking atau getaran yang terjadi oleh piston akibat timing pengapian yang terlalu maju. Saat terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimundurkan. Saat tidak terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimajukan sampai nyaris terjadi knocking. Maka pada posisi itulah akan dapat timing pengapian yang pas, sehingga mesin dapat menghasilkan performa yang maksimal. Selanjutnya ada crankshaft position sensor yang disebut juga dengan CKP. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol yang nantinya akan dapat diperoleh data kecepatan putaran mesin itu atau EDM pada posisi utama pada silinder 1. Dan selanjutnya ada intake air temperature sensor yang disebut juga IATS. Sensor ini berfungsi sebagai pengukur suhu udara yang masuk berdasarkan data dari sensor ini. ECU akan menentukan bahan bakar yang akan diinjeksikan berdasarkan suhu yang terbaca. Contohnya, saat cuaca dingin jumlah bahan bakar yang akan ditambah akan banyak. Oke, selanjutnya ada oksigen sensor atau O2 sensor, berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Inilah yang nantinya akan dapat diketahui sempurnanya atau tidak pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Contohnya, jika kadar oksigen pada gas buang lebih besar dari 3%, maka dapat diketahui bahwa campuran bahan bakar yang masuk ke dalam silinder terlalu kurus atau terlalu irit sehingga oksigen tidak habis terbakar dengan bahan bakar. Dan jika oksigen kurang dari 3%, maka campuran bahan bakar terlalu gemuk atau boros. Selanjutnya ada camshaft position sensor, berfungsi untuk menentukan posisi camshaft yang nantinya dapat diketahui posisi TMA pada masing-masing silinder. Selanjutnya ada water temperature sensor, berfungsi untuk mengukur air pendingin sebagai referensi suhu mesin. Saat suhu mesin dingin, maka bahan bakar yang akan masuk ke dalam silinder akan tambah dan berlaku. Nah, itulah sensor-sensor yang ada di mesin. Selanjutnya kita pindah ke aktuator. Yang pertama ada injektor. Injektor adalah salah satu komponen utama dalam sistem bahan bakar diesel. Injektor berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar diesel dari injection pump ke dalam silinder pada langkah akhir kompresi, di mana torak piston mendekati posisi TMA. Aktuator selanjutnya ada ISC, berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang masuk ke intake manifold ketika gas tidak ditekan dan saat katup throttle menutup. Selanjutnya ada vacuum switching valve, merupakan multifungsi untuk membuka saluran bensin dari tangki melalui cold mister dan di saluran ke dalam mesin melalui throttle body uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin atau VPS. Biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas. Komponen ini biasanya terletak di sekitar throttle body dengan saluran ukuran yang kecil dengan siri memiliki 2 kabel. Selanjutnya ada oil control valve yang berfungsi untuk mengontrol tekanan oli
Selanjutnya ada electronic cooling fan yang berfungsi untuk menghidupkan kipas listrik pendingin. Temperatur mesin mencapai 90 derajat Celcius. Selain itu juga mesin ini akan bekerja ketika sensor temperatur air pendingin rusak. Off AC sistem kontrol berfungsi untuk mematikan AC pada mobil apabila temperatur mesin mencapai 107 derajat Celcius. Selain itu pada saat katup throttle dibuka lebih dari ketentuan dari kecepatan AC, maka AC akan otomatis dimatikan. Yang terakhir ada sistem ESA, Electronic Spark Advance, adalah sistem yang menggunakan ECU mesin untuk menentukan waktu pengapian berdasarkan sinyal dari berbagai sensor. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.